Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami dari kelompok 4 mata kuliah Civic Education yang beranggotakan 1. Anjum Azhuriyah, 2. Arifah Nurinda Selviani, 3. Novinda Putri Karisma, dan yang terakhir yaitu Ririn Puspitasari. Mohon diizinkan untuk menyampaikan tugas makalah yang berjudul Hak Asasi Manusia atau HAM dalam Perspektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum masuk ke pembahasan, partner saya yaitu Arifah akan menyampaikan latar belakang dari pembuatan makalah ini. Saudara Arifah, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Novinda. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Oleh karena itu, mempelajari hak asasi manusia sangatlah penting agar memudahkan untuk mendapatkan jawaban dan memecahkan masalah-masalah yang ada. Berdasarkan hal tersebut, maka penting untuk mengetahui lebih jauh mengenai hakikat sebuah hak asasi manusia beserta perspektif-perspektif yang meliputinya. Untuk itu, dalam makalah ini kami uraikan mengenai hak asasi manusia dan beberapa hal yang meliputinya. Kita sambungkan ke Anjum. Baik, saya akan meneruskan presentasi dari Arifah, yakni pengertian HAM. Istilah hak asasi manusia adalah terjemahan dari istilah droit de l'homme dalam bahasa Perancis yang berarti hak manusia. Hak asasi manusia dalam bahasa Inggrisnya adalah human right, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan mensenrechten. Di Indonesia pada umumnya dipergunakan istilah hak-hak asasi atau hak-hak dasar yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, basic right atau bahasa Inggris, dan grondrechten atau bahasa Belanda. Kemudian di beberapa literatur sebagian pengarangnya menggunakan istilah hak-hak asasi menjadi istilah hak-hak fundamental. Sebagai terjemahan dari istilah fundamental right dari bahasa Inggris dan fundamental rechten dalam bahasa Belanda, di Amerika Serikat di samping dipergunakan istilah human right juga digunakan istilah civil right, berpedoman pada pengertian atau definisi hak asasi manusia bersamaan dengan lahirnya umat manusia. Dengan demikian, hak asasi manusia ada sejak zaman dahulu kala atau semenjak adanya manusia. Sejarah singkat HAM. Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak ilmiah atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan politik. Sejarah berkembangnya hak asasi manusia ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Kemudian jenis-jenis HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right, yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam berpendapat, memeluk agama, dalam bergerak, aktif dalam setiap organisasi, dan sebagainya. Yang kedua, hak asasi ekonomi atau economy right, yaitu hak dalam membeli, memiliki, serta menjual dan memanfaatkan sesuatu. Yang ketiga, hak asasi politik atau political right, yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk dipilih dan memilih, hak mendirikan partai politik, dan lain-lain. Yang keempat, legal equality of right, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, judicature and custody right,
hak asasi untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan atau perlakuan tata cara perlindungan. Yang keenam, education right, hak asasi untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketujuh, wages and occupation right, hak asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan upah yang adil dan cukup. Yang kedelapan, social and cultural right, hak asasi untuk mendapatkan jaminan sosial serta pengembangan kebudayaan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Anjum Zuhriyah. B. HAM dalam perspektif Pancasila. A. Hubungan hak asasi manusia atau HAM dengan Pancasila dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan bagi seluruh rakyat untuk memilih dan memeluk agama, melaksanakan ibadah serta menghormati perbedaan agama. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta mempunyai kewajiban dan hak yang sama untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum. 3. Sila persatuan. Indonesia menjelaskan bahwa adanya unsur pemersatu dalam antar warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau suatu golongan. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dicerminkan dengan perilaku dan kehidupan pemerintah, masyarakat, dan bernegara yang demokratis. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan mengakuinya hak milik yang bersifat perorangan serta dilindungi pemanfaatannya oleh suatu negara dan memberikan suatu kesempatan yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat. B. Hak asasi manusia dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental merupakan pedoman dalam melaksanakan kelima sila dalam Pancasila. Wujud nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan daerah. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh Novinda. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ririn. Poin selanjutnya yaitu C. HAM dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi merupakan hak dasar manusia yang dibawa sejak lahir oleh setiap diri manusia. Kemudian, untuk menjamin dan melindungi hak asasi tersebut, pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Sesuai dengan bab 5A tentang hak asasi manusia Undang-Undang Dasar 1945 yang termasuk kepada hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Jumlahnya ada 22. Saya akan membacakan 5 poin saja untuk menghemat waktu ya teman-teman. Yang pertama yaitu hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang ketiga, hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang keempat yaitu hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umatnya. Yang kelima yaitu hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dan membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Poin 6-22 bisa teman-teman baca sendiri.
Selanjutnya, dasar-dasar HAM tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Selanjutnya dapat ditemukan dalam sejumlah pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya pasal 29 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang selanjutnya pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Yang terakhir yaitu pasal 31 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Demikian bab 3 akan dilanjutkan oleh Arifah. Terima kasih. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya memohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.